Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, mohon penjelasan. Apakah sholat istikharah atau doa istikharah itu dilakukan hanya dalam menentukan jodoh? Bagaimana dalam menentukan pekerjaan atau studi, Ustadz? Dan bagaimana tanda bahwa istikharah kita itu bahwa istikharah kita itu baik? Nah, ya, pertanyaan Anda itu, apakah istikharah hanya untuk jodoh? Boleh nggak untuk kerjaan, untuk sekolah, untuk beli rumah, gitu. Di dalam hadis yang diriwayatkan, di dalam hadis sahih ya, dikatakan idza hamma ahadukum bil amri, kalau salah seorang di antaramu punya keinginan besar ya, falyarka' rak'atain, salatlah kamu 2 rakaat min ghairil fariidhah, di luar salat yang wajib, gitu. Nah, di hadis itu tidak disebut urusan jodoh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa istikharah itu jodoh, tidak selamanya. Hamma itu apa? Suatu yang saya anggap penting. Nah, mungkin bagi Anda yang rumahnya udah banyak, ya kan gitu, beli rumah tuh nggak usah istikharah bagi Anda. Tapi karena saya mah baru pertama kali mau beli rumah, ya, saya istikharah. Apakah ini rumah akan jadi baik untuk keluarga saya, untuk kehidupan saya, untuk akhir hayat saya, untuk dunia atau akhirat saya. Karena bagi saya rumah itu persoalan besar, maka saya istikharah. Tapi bagi teman saya, nggak pernah dia beli rumah istikharah, gitu. Jadi sebenarnya istikharah itu dilakukan ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kemauan yang menurut kita penting dalam hidup. Ya, penting dalam hidup, jodoh ya penting dalam hidup. Karena itu untuk selamanya seumur hidup kita. Wajar kalau orang kalau menentukan jodoh itu istikharah, itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena kan kita akan bareng sama dia bukan sehari 2 hari, sepanjang hidup kita sampai mati. Gitu kan? Wajar kalau kemudian kita istikharah gitu ya. Nah, ada orang yang tes di pekerjaan A, di perusahaan A, ikut tes juga di perusahaan B, dua-duanya diterima. Boleh nggak istikharah? Kalau menurut Anda ya, tempat mencari nafkah itu penting, ya silahkan istikharah gitu loh. Jangan sampai gini, kamu mah gawe wae kudu istikharah. Ya nggak apa-apa. Mungkin bagi dia nggak penting, bagi saya mah penting. Makanya istikharah itu dalam hadis dikatakan idza hamma ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu berkeinginan yang kuat. Ya, itu berkaitan dengan masalah suatu yang penting dalam hidup. Falyarka' rak'atain, silahkan kamu sholat 2 rakaat min ghairil fariidhah, di luar sholat yang wajib. Berarti sholat istikharah mah yang penting di luar sholat wajib. Mau berbarengan dengan tahajud boleh, sholat 2 rakaat. Falyarka' rak'atain, sholat 2 rakaat. Jadi bisa saat tahajud, bisa saat sholat duha, atau ba'da sholat wajib misalnya, boleh. Yang penting min ghairil fariidhah, tidak di dalam sholat wajib, tapi di luar sholat wajib. Falyarka' rak'atain, gitu loh ya. Kamu sholat 2 rakaat, lalu kita berdoa. Kalau misalnya doanya itu Anda hafal, panjang doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku mohon pilihan dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, aku mohon takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon karuniamu yang agung.
Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau yang menentukan takdir. Aku tidak punya kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau maha tahu segala sesuatu. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu. Jika menurut ilmumu yang maha luas, anna hadzal amra, urusan saya ini, ya. Allah maha tahu apa urusan Anda. Tapi ada juga yang bilang, sebutkan urusannya. Ya, anna hadzal amra, ya. Bahwa urusan ini, urusan apa? Urusan jodoh, urusan kerja, urusan kuliah. Ya, tidak disebutkan pun Allah tahu urusan Anda itu apa yang menyebabkan Anda istikharah, kan gitu. Ada yang bilang, sebutkan urusannya. Boleh, Anda biar mantap. Ya Allah, sekiranya saya melamar Atun itu baik. Nah, kalau lamaran Usep itu baik, nah boleh Anda sebut. Tapi tidak disebut juga kan Anda melakukan istikharah itu karena tahu. Kenapa Anda istikharah? Allah maha tahu. Ya. Anna hadzal amra khairun li. Kalau urusan ini menurut engkau yang maha tahu, baik. Fi ajili amri wa ajilih. Untuk dunia dan akhiratku. Ya. Fakdurhu li. Takdirkan untukku ya Allah kalau ini baik untuk dunia dan akhiratku. Wa yassirhu li. Mudahkan ya Allah. Tsumma barik li fi. Kemudian berkah ya Allah atas pilihanku. Kalau itu baik. Wa in kunta ta'lamu. Kalau menurut ilmumu yang maha luas, anna hadzal amra, urusan ini syarrun li, akan jadi keburukan fi ajili amri wa ajilih, akan jadi keburukan untuk dunia dan akhiratku. Fasrifhu anni, palingkan dia dariku. Wasrifni anhu, palingkan aku dari dia. Waqdur lil khair, takdirkan untukku yang baik-baik. Haitsu kana, dimanapun berada. Tsumardini, beri aku keridoan menerimanya. Nah, kalau Anda hafal doanya, Ustadz saya mah nggak hafal doanya. Udah, gampang. Baca saja terjemahannya. Ya. Atau Anda pakai bahasa Indonesia saja. Intinya apa? Ya Allah, Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Engkau maha menakdirkan, Engkau maha berkuasa. Ya Allah, kalau urusan yang saya ambil ini baik, berikan dan mudahkan. Tapi kalau urusan yang saya akan ambil ini buruk, palingkan dia dariku. Dan ya Allah, beri aku yang terbaik. Dan beri aku kerelaan menerimanya. Gitu juga bisa. Gitu. Allah maha tahu segala bahasa. Tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalau misalnya Anda ingin afdol, ya udah. Saya kan nulis buku Mukjizat Doa dan Zikir. Nah, di situ ada doa istikharah. Anda baca saja. Kan kalau tidak hafal mah bisa open book kan, bisa Anda baca begitu. Jadi intinya bahwa istikharah itu tidak harus masalah melulu urusan jodoh, urusan apapun dalam kehidupan. Nah, terus tadi ada pertanyaan, tandanya apa? Nah, ada orang yang mengatakan tanda nate mimpi, ya. Nah, ternyata Syekh Mansur Hasan Salman, seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil kalau jawaban istikharah atau mimpi. Ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu 3. Minar Rahman, dari Allah. Wa minas syaiton, dari setan. Wa hadithu nafsin, dari kecenderungan hati. Jadi teman-teman sekalian, Anda perlu tahu bahwa yang namanya istikharah itu hasilnya bukan lewat mimpi. Karena mimpi itu bisa dari Allah, bisa dari setan, atau dari kecenderungan hati Anda yang kokoh gitu. Kalau Anda begitu cinta banget sama Usep, ya nuka impikan teh Usep, nggak mungkin Iwan, bener nggak? Wah, Anda teh jatuh cinta pisan sama Usep, istikharah. Nu mimpi teh masuk na Usep dah, hadithu nafsin, itu yang dominan pada diri Anda. Nggak mungkin lah cinta mati ke Asep, kemudian tiba-tiba mimpi Iwan atau Yusron, ya kan gitu. Apa Jaka gitu. Enggak dong.
Nah, makanya hasil dari istikharah itu apa? Ada di dalam doa yang Anda baca. Apa? Yassirhuli, mudahkan. Jadi kalau ternyata diberi kemudahan, diberi kemantapan hati, makin mantap. Nah, itu jawabannya. Ya. Istikharah tapi berliku banget gitu kan? Nah, berarti sebenarnya jangan dipaksakan kalau berliku. Gitu loh. Wah, liku-likunya banyak banget. Nah, karena doa dari istikharah itu ya, faqdurhu li wa yassirhu li. Takdirkan dan mudahkan. Ya, tidak ada dalil jawaban istikharah teh mimpi, nggak ada gitu. Makanya Syekh Mansur Hasan mengatakan mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih. Tidak bisa dijadikan acuan jawaban istikharah, tidak bisa. Tapi kemantapan hati. Teman saya, dia diterima di 2 universitas di luar negeri. Ya, dia nanya, Kang, saya diterima dua-duanya nih. Istikharahnya gimana? Ya udah, kamu istikharah, saya bilang. Terus gimana jawabannya? Yang paling meyakinkan. Cara meyakinkan gimana? Cari informasi tentang universitas A, tentang universitas B. Tentang prospeknya, tentang lulusannya, tentang bidang ilmunya. Sok. Akhirnya dia bilang, Kang, saya putuskan. Saya ambil yang di Jepang aja. Karena apa? Saya lebih yakin itu. Dia lebih pas dengan bidang ilmu saya. Prospeknya gini, para profesornya gini, ahli-ahlinya begini, labnya begini. Ya udah, itu hasil istikharah. Jadi bukan yang di Amerika yang dia ambil. Dia ambil yang di Jepang. Kenapa? Ya itu hasil searching. Mencari informasi, sehingga dari pencarian informasi lahir sebuah keyakinan. Itu jawaban istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.